sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggaran HAM sih, setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM. Tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Yang Dewi tawarin, kira-kira nanti kan mereka akan mengajukan ke Komisi 13 anggaran itu dibutuhkan untuk apa saja. Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di dalam video kali ini kita akan membahas perpolitikan Indonesia lagi, di mana pada tanggal 21 kemarin pemerintahan kita yang baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto telah melantik beberapa kementerian untuk membantu menjalankan pemerintahan dalam 5 tahun ke depan. Di sini kita fokus tentang pemecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, di mana yang sebelumnya itu menjadi satu dan sekarang dipecah menjadi dua. Sebetulnya dalam pemecahan ini ada angin segar untuk penyelesaian kasus-kasus HAM yang masih terbelengkai, yang belum terselesaikan pada zaman dulu. Namun pernyataan atau pidato pertama yang dilakukan oleh Kementerian HAM, yaitu Bapak Natalius Pigai, itu bukan menyoroti pelanggaran-pelanggaran HAM yang belum terselesaikan yang ada di Indonesia, tapi malah membahas tentang anggaran untuk Kementerian HAM yang dulunya itu masih 60 miliar. Beliau menyarankan atau meminta kepada Presiden untuk dinaikkan menjadi 20 triliun. Keren? Oke Sobat Ila, apakah alasan Bapak Natalius Pigai ini meminta kenaikan anggaran? Apakah dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Indonesia? Simak terus video kali ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Pada tanggal 21 Oktober sebelum pelantikan para menteri pembantu Bapak Prabowo Subianto, kita dikejutkan oleh pernyataan yang pada waktu itu masih calon Menko, yaitu Bapak Yusril Iza Mahendra, yang menyatakan bahwasannya kejadian tahun 98 itu bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Beliau di wawancaranya, sesi wawancaranya itu menyatakan bahwasannya pada belakangan tahun terakhir ini tidak ada pelanggaran HAM yang berat. Yang dimaksud pelanggaran HAM yang berat menurut beliau itu adalah genosida atau ethnic cleansing atau pembersihan suatu etnik. Namun setelah beliau menjabat menjadi Menko, beliau mengklarifikasi pernyataan tersebut, bahwasanya dalam klarifikasi tersebut beliau menegaskan bahwasanya pemerintahan Bapak Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi atau pemerintahan sebelumnya, termasuk pernyataan Bapak Jokowi yang menyatakan bahwasanya kejadian 98 itu merupakan pelanggaran HAM yang berat. Selanjutnya 2 hari kemudian kita juga dikejutkan oleh pernyataan kementerian baru yang digawangi oleh Bapak Natalius Pigai, yaitu yang mengampu di Kementerian HAM. Sebetulnya adanya Kementerian HAM ini memberikan angin segar terhadap para keluarga. Para keluarga siapa? Para keluarga kejadian atau tragedi tahun 98, di mana kejadian tahun 98 itu kasusnya sampai sekarang belum terselesaikan. Anaknya yang hilang, siapa yang membunuh itu belum ketemu. Sehingga menurut para keluarga ini, ketika ada pemecahan antara Kementerian Hukum dan HAM menjadi sendiri-sendiri, hukum sendiri, HAM sendiri,
dan yang menggawangi Kementerian HAM ini yang dulunya juga aktivis HAM, yaitu Bapak Natalius Pigai, ini sebetulnya memberikan pemikiran atau angin segar dengan kasus-kasus yang belum terselesaikan. Tapi belum genap 1 bulan, bahkan masih 2 hari di pidato pertama beliau, Bapak Natalius Pigai ini, beliau dalam pidatonya tersebut tidak ada pernyataan-pernyataan yang mengkhususkan akan mengulas atau akan menilik ulang peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan, pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. Malah yang menggelitik dalam pernyataan beliau atau dalam pidato pertama beliau itu meminta tambahan anggaran yang sebelumnya itu 60 miliar untuk HAM ini, meminta dinaikkan berapa? 20 triliun. Itu sangat mengejutkan sekali, melihat gimana kondisinya perekonomian Indonesia yang masih carut-marut, yang masih banyak rakyat yang sengsara oleh perekonomian, sengsara karena deflasi yang ada seorang menteri baru yang di media umum, sosial umum menyatakan atau meminta secara terang-terangan kenaikan anggaran. Namun setelah menjadi perbincangan massal atau perbincangan masyarakat umum, pernyataan beliau yang meminta kenaikan anggaran tersebut, beliau telah mengklarifikasi di akunnya di X, di aplikasi X, beliau menyatakan bahwasannya menurut beliau anggaran tersebut itu soal anggaran, saya mau bangun universitas HAM. Jadi beliau ini mau membangun universitas HAM yang bertaraf internasional, terpadu dengan pusat studi HAM. Pusat studi HAM di mana? Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan kawasan Amerika. Beliau juga akan membangun, masih di aplikasi X-nya, beliau juga akan membangun laboratorium HAM, termasuk forensik, rumah sakit HAM, dan lain-lain. Akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM, dan ini ikon Indonesia di panggung HAM dunia, bahkan di panggung HAM dunia, bahkan satu-satunya yang ada di dunia. Ini menurut beliau di aplikasi X-nya beliau, di akun aplikasi X-nya beliau. Yang kedua, beliau singkat kenapa meminta anggaran itu dengan istilah kadar HAM. Menurut beliau, beliau akan membangun kesadaran HAM di 78.000 desa dan lain-lain yang di seluruh Indonesia. Itulah alasan beliau kenapa beliau meminta kenaikan anggaran yang semulanya itu 60 miliar dan kenaikannya itu tidak main-main sekali, menjadi 20 triliun. Oke Sobat Ila, semoga saja beliau-beliau yang dimintai Pak Prabowo untuk membantu dalam menjalankan pemerintahannya 5 tahun ke depan ini bekerja sesuai dengan amanah rakyat atau sesuai dengan visi misi Pak Prabowo, sehingga akan mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih bisa berbicara banyak di dunia internasional. Dari saya cukup sekian. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, dan apabila ada kurangnya silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.